Dan pemirsa News sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Herjino Syaputra. Halo Juno, ada informasi apa lagi di Ya, News sore betul nanti? Diandra. News sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik. Di antaranya CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng. Kelompok militer Yaman Houthi kembali menyerang kapal kargo yang menuju Israel di Laut Merah. Kita lanjutkan News sore. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Ya, hingga hari ini polisi masih melakukan penyelidikan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Gaishos Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP ini adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Selain itu, kamar korban menggunakan sistem penguncian digital berbasis kartu akses sehingga hanya Arya sendiri yang memegang akses tersebut. Proses penyelidikan penyebab kematian Arya Daru pun hingga kini masih dilakukan. Saat ini tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri, kan gitu. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yaitu istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Dari Jakarta Pusat, Roni Stone Sanjaya, News melaporkan.
Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya menyisakan misteri. Dan berikut kami hadirkan sejumlah faktanya. Kamar indekos korban diketahui terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Polisi pun mengkonfirmasi tidak ada barang yang hilang di kamar indekos korban. Berdasarkan rekaman kamera CCTV pada pukul 11 malam, korban masih terlihat berinteraksi dengan penjaga indekos. Korban diketahui terakhir berkomunikasi dengan istri pada Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun pada Selasa pagi, sang istri mencoba menghubungi namun tidak tersambung. Sang istri pun meminta pengelola indekos untuk mengecek kamar korban. Pengelola indekos pun membuka paksa kamar korban dan menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban ditemukan dengan kondisi kepala yang dilakban dan hingga kini pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kematian korban. Pemirsa, kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka. Sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. Dua orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Made Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Sementara satu lainnya wanita berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan tersinggung karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Aku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. 3 tersangka ini kini dijerat pasal berlapis termasuk pasal pembunuhan berencana.
Polisi telah melimpahkan berkas perkara ini ke Kejaksaan karena telah merampungkan proses penyidikan dengan mengumpulkan 2 alat bukti berikut keterangan sejumlah saksi. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang privat di sebuah villa di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Namun setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan otopsi jenazah korban, ditemukan ada bekas luka di sekujur tubuh serta patah tulang leher. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan lagi 3 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Total korban meninggal 15 orang, sementara 20 orang lagi masih dalam pencarian. Satu jenazah ditemukan mengapung di pantai Sembulungan, Banyuwangi, Rabu malam. Korban diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri memakai kaos gelap dan celana pendek jeans. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah di 2 lokasi berbeda pada Kamis pagi. Korban ke-44 ini ditemukan di pantai Pelengkung berjenis kelamin perempuan mengenakan celana pendek jeans warna biru. Satu lagi korban ditemukan nelayan di pantai Pebuahan di wilayah Bali. Korban ke-45 ini berjenis kelamin laki-laki, memakai celana jeans biru dan baju hem kotak-kotak hitam merah. Hingga saat ini, total ada 45 korban yang telah ditemukan. 30 penumpang selamat, 15 meninggal dunia, dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Dokter forensik tim DVI Polda Jawa Timur masih melakukan proses identifikasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Dan sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi
kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa, Bali.